Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga selalu diberikan sehat walafiat dan diberkahkan rezekinya. Di video kali ini akan menceritakan tentang legenda kenapa dinamakan Pasar Pocong. Sahabat semua, mari kita simak ceritanya. Di pelosok desa yang terletak di wilayah Kecamatan Gunung Putri Bogor, berdirilah sebuah pasar yang hingga kini dikenal masyarakat dengan nama Pasar Pocong. Pasar ini terletak di sekitar kawasan Villa Nusa Indah dan di belakangnya terbentang pemakaman umum warga sekitar. Sebuah lokasi yang menjadi saksi lahirnya nama menyeramkan itu. Konon pada tahun 1990-an, sebelum kawasan itu ramai dan berkembang menjadi komplek perumahan, wilayah tersebut hanyalah tanah pesawahan dan ladang tempat warga sekitar bertani dan sebagai mata pencaharian penduduk setempat, yang akses jalannya pun masih licin dan becek. Warga sekitar lebih sering menyebutnya sebagai sawah kuburan, sebab letaknya bersebelahan langsung dengan area pemakaman. Saat itu, sebelum dibangun Pasar Pocong tersebut, warga dan penduduk sekitar ketika hendak berbelanja atau menjajakan dagangannya harus menempuh perjalanan jauh ke kota Bekasi, yang akses jalannya pun agak sulit dilalui. Namun ketika akhir tahun 90-an, tokoh warga setempat sepakat berencana mendirikan pasar di area tersebut yang hingga kini sudah ramai dan maju pesat, yang disebut oleh penduduk setempat dinamakan Pasar Pocong. Awal kejadian suatu malam, yaitu malam Jumat Kliwon, seorang pedagang memutuskan untuk tetap membuka lapak hingga larut malam karena dagangannya belum habis. Saat waktu menunjukkan hampir tengah malam, ia mendengar suara aneh seperti kain digesek di tanah. Awalnya ia mengira ada kambing atau anjing yang berkeliaran. Namun ketika ia menoleh, sosok putih tinggi dengan ikatan kain kafan di kepala tampak berdiri di sisi lapaknya. Wajahnya pucat, mata kosong, dan tubuhnya kaku melayang. Pedagang itu sangat ketakutan, namun sosok itu tidak menyerang. Justru dengan suara serak, ia hanya berbisik, "Aku haus, aku lapar." Besok harinya, warga menemukan pedagang tersebut pingsan di lapaknya dengan dagangan berserakan. Ia selamat, namun sejak itu cerita tentang pocong yang datang ke pasar mulai menyebar. Beberapa pedagang lain pun mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku melihat pocong melompat di atas plafon-plafon lapak sayuran. Ada pula pembeli yang tiba-tiba hilang setelah transaksi, menyisakan uang lembaran yang berubah menjadi daun kering. Bahkan beberapa kali terdengar suara orang memanggil dari arah makam, seolah-olah mengajak masuk ke dalamnya. Semakin lama, semakin sering gangguan itu terjadi. Namun anehnya, pasar tidak pernah sepi. Justru makin ramai, seolah ada kekuatan gaib yang mengundang orang berdagang di sana. Hingga akhirnya
masyarakat mulai menyebutnya dengan nama Pasar Pocong, bukan lagi pasar biasa. Sejarah tersembunyi. Menurut cerita para sesepuh desa, alasan kenapa pocong sering menampakkan diri di sana berkaitan dengan pemakaman di belakang pasar. Sebelum pemakaman itu dijadikan pemakaman umum, pada zaman penjajahan Belanda, di lokasi itu pernah terjadi eksekusi massa pekerja paksa yang membangkang. Mereka dikuburkan secara sembarangan tanpa dimandikan dan dikafani dengan benar. Arwah mereka dipercaya masih bergentayangan mencari perhatian agar masyarakat tahu bahwa mereka dulu mati dengan tidak wajar. Sosok pocong yang sering muncul di pasar dianggap sebagai perwujudan dari arwah-arwah tersebut. Fenomena hingga kini, meski pasar ini sudah ramai dan berfungsi seperti pasar biasa, nama Pasar Pocong tetap melekat hingga sekarang. Banyak pedagang yang mengaku pernah merasakan gangguan kecil, seperti dagangan yang tiba-tiba habis padahal tidak ada pembeli, uang kembalian yang berubah menjadi tanah, atau mendengar suara orang berjualan di lapak kosong saat malam hari. Warga percaya meski menakutkan, arwah-arwah itu justru menjadi penjaga pasar. Mereka tidak benar-benar mencelakai, tapi hanya mengingatkan bahwa pasar itu berdiri di atas tanah yang menyimpan sejarah kelam.